Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Halo Transformers, welcome to Transformation Church. Kami bersuka cita dapat menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Doa kami Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, sehat dan terus bertumbuh dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Kita semua tentunya antusias untuk terus diperlengkapi dalam menjalani tahun Victorious Faith ini. Minggu ini, kita masih akan belajar bersama-sama dalam tema The Transformers. Kita belajar untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar, lalu bergerak dan bertumbuh berdasarkan pengenalan dan pengalaman dengannya, sambil kemudian terus diperbarui dan diaktifasi oleh Roh Kudus untuk menggenapi amanat agung. Dan semua ini tentunya berujung pada memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Dan sekarang, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, serta menerima kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara, nama Yesus adalah nama yang dahsyat, amin. Mari kita mulai ibadah ini dengan penuh sukacita. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas
Kami bersyukur Tuhan, karena Engkaulah pribadi yang mengasihi setiap kami. Biar kami boleh datang Tuhan dengan hati yang terbaik kami di hadapan Engkau. Amin. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst of the drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ.
ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kami tahu Engkau ada di dalam setiap hati kami, di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Biar kami boleh menyembah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi setiap kami. Bapa yang menjadi sahabat buat setiap kami Tuhan. Kalau hari-hari ini banyak hal yang membuat kami sulit untuk kami boleh datang di hadapan Engkau, biar saat-saat ini menjadi saat-saat yang terbaik kami Tuhan, untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau. Biar kami boleh datang di dalam hadirat-Mu. Mari hari ini nikmati hadirat Tuhan. Sebab darah-Mu yang telah menyucikan setiap kami Tuhan, membuat kami boleh bertemu muka dengan Engkau. Mari bersyukur buat hadirat-Nya. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of who comes. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of God. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab hari ini Roh Tuhan ada buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur buat hadirat-Mu yang nyata di tengah-tengah setiap kami, bahkan dimanapun kami boleh berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Halo Transformers, kita ada di minggu yang kedua di bulan Juli. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda lewat online Sunday Service Transformation Church. Seperti yang minggu lalu sudah kita mulai, kita ada di tema bulan Juli The Transformers. Dan kita akan masuk di minggu yang kedua ini. Kalau judul film Transformers yang ketiga itu adalah Dark of the Moon, ya, bicara soal bagaimana ternyata ada sesuatu yang misterius ya di dalam bulan. Tapi saya nggak mau bicara soal itu tentunya hari ini. Tapi saya cuma menggunakan inisial yang sama, bahwa hari ini kita mau belajar there is a grand design of the master. Ada desain dari sang tuan, sang penguasa, yaitu Tuhan bagi Anda dan saya, orang-orang yang Dia tebus hidupnya. Oleh karena kita, Dia mati di kayu salib karena kasih-Nya kepada kita, dan Dia mau kita menggenapi apa yang menjadi rancangannya dalam kehidupannya. Jadi penting buat kita untuk hari ini memahami dan kemudian kita bisa melakukan apa yang kita kerjakan untuk menggenapi apa yang jadi grand design-nya Tuhan, ya.
Seringkali yang menahan kita justru adalah apa yang terjadi di masa lalu kita. Trauma, kegagalan, dosa, hal-hal yang ada di belakang kita menghalangi kita untuk bisa bergerak maju dan kemudian menggenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, waktu kita mulai memahami dan kemudian hidup dalam rancangan Tuhan ini, maka itu akan memberikan kita kekuatan untuk melangkah maju. Ya, nah kita akan mulai hari ini dengan poin yang pertama yang saya ingin mulai hari ini untuk memahami embracing, ya, lebih tepatnya untuk menerima God's grand design and then to faithfully fulfill His call. Itulah purpose dari khotbah saya hari ini. Nah, yang pertama kita akan mulai dari poin yaitu created with purpose. Kita mesti paham dulu bahwa Anda dan saya itu diciptakan dengan sebuah tujuan. Nah, Efesus 2 ayat 10 memberikan gambaran dengan sangat luar biasa. Dikatakan gini, karena kita ini buatan Allah. Saya suka pakai istilah gini, kalau barang itu ada stempelnya gitu kan, kebanyakan made in China gitu, atau made in Indonesia misalkan. Tapi kalau kita ini ada stempel gitu ya, mungkin di pantat gitu tulisannya made in heaven, made by Christ Himself, dibuat di surga oleh tangan Tuhan sendiri. Seperti yang Efesus 2 ayat 10 katakan, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengan kata lain, apa sih yang mau dikatakan? Tuhan, pencipta langit dan bumi, itu sudah dengan sangat detail membentuk, menciptakan setiap pribadi kita dengan purpose yang spesifik, dengan tujuan yang spesifik. Kita ini bukan kecelakaan, kita bukan kebetulan, kita bukan hasil dari random creation. Saya mau berkata hari ini dalam nama Yesus buat Anda yang mendengar dimanapun Anda berada. Saya mau berkata kepada Anda, Tuhan tidak menciptakan Anda kebetulan. Tuhan tidak menciptakan Anda karena kecelakaan. Dan Anda bukan sesuatu yang hanya random ada. Tuhan mengasihi Anda dan menciptakan Anda dengan purpose, dengan tujuan yang spesifik. Amin. Makanya kita ini secara unik katanya apa? Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Ini jadi krusial sekali kebenaran ini. Karena ini akan membuat kita, menolong kita untuk memahami bahwa ada tujuan, ada penugasan yang mulia juga, yang ilahi, yang Tuhan taruh buat kita. Kalau Tuhan memberikan kita purpose yang spesifik, artinya ada panggilan Tuhan yang Tuhan mau kita genapi. Dan itu hanya kita yang akan menggenapi, spesifik. Makanya waktu kita menyambut dan mempercayai desain Tuhan ini, kita akan mulai meninggalkan apa yang di belakang kita dan dengan antusias mengejar apa yang di depan kita, yaitu pekerjaan Tuhan yang katanya sudah Dia siapkan buat kita. Nah, apa itu God's plan for our lives? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini, kata Yeremia, dia menulis kata Tuhan kepada Yeremia, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan tahu rancangannya buat kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam bahasa Inggris dikatakan to give you hope and a future. Itu dua hal yang membuat orang gak mau lagi melanjutkan hidupnya. Yaitu ketika mereka merasa dan percaya mereka tidak punya lagi pengharapan dan mereka tidak punya hari depan. Hari ini, apapun situasimu, saya mau berkata, tantangan dan cobaan seberat apapun yang sedang kau hadapi, you have hope. You have future in Christ. Engkau punya harapan, engkau punya masa depan di dalam Yesus. Amin. Saya percaya inilah yang menjadi maksud Tuhan buat kita semua. Itu sebabnya Dia punya specific plan, rencana yang spesifik. Dia mau kita berhasil dan Dia memberikan kita harapan. Dan Dia akan memimpin kita kepada apa firman Tuhan katakan masa depan, hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi sekalipun mungkin di masa lalu kita pernah jatuh dan gagal. Kita melakukan banyak kesalahan dan dosa. Tapi hari dengar, Tuhan mengasihimu. Dia mati di kayu salib buat menebus hidupmu. Dan ketika engkau percaya kepadanya, engkau memulai sebuah kehidupan yang baru. Dan engkau akan lihat ada kekuatan kasih karunia keyakinan untuk berjalan dan percaya bahwa maksud Tuhan yang ada di depanmu adalah sesuatu yang bisa dan pasti akan kita genapi dengan kasih karunia Tuhan. Makanya poin yang ketiga, penting buat kita ngalamin ini. Redemption from the past. 2 Korintus 5:17. Saya sering kali menggunakan ayat ini berkali-kali. Dan ini ayat yang banyak dipakai ketika seseorang baru pertama kali kenal Tuhan. Atau baru mengalami baptisan air. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam bahasa Inggris dikatakan, the old has gone, the new is here. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Siapapun Anda di masa yang lalu, it's gone, it's done. At the cross, waktu Yesus berkata, it is finished, sudah selesai. Maka segala dosa, masa lalumu, segala kesalahan, segala hal yang ada di belakang, selesai, ditebus di kayu salib oleh darah Yesus. Ketika engkau percaya dan menyerahkan hidupmu kepada Dia, maka apa yang ada di depanmu, itulah yang Tuhan sediakan. Yang baru sudah datang. Ada divine transformation yang terjadi dalam hidup kita. Kuasa kasih karunia Tuhan ini akan memampukan kita untuk meninggalkan masa lalu kita. Termasuk ada penyesalannya, ada beban-beban yang kita bawa selama ini. Kita menjadi new creation, ciptaan yang baru dalam Kristus. Katanya manusia lama kita sudah dikubur, ya, sudah tidak lagi bersama dengan kita. Makanya Yesaya 43, 18, 19 menjadi sebuah reminder buat kita semua. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sekalipun kata Tuhan, hidupmu di masa yang lalu mungkin seperti padang belantara atau padang gurun yang kering, yang tidak punya harapan, yang sepertinya tidak ada lagi kehidupan. Tapi hari dengar, di dalam Tuhan, Dia berkata, akan ada jalan di padang gurun yang bahkan sepertinya nggak ada jalan. Akan ada sungai di padang belantara, sekalipun punya banyak kekeringan. Sehingga hidupmu akan menjadi sesuatu yang katanya baru. Jadi mulai hari ini, sudah dikasih Tuhan, berhenti hidup di masa lalu. Berhenti hidup dengan penyesalan di masa lalu. Dan mulai melihat dan menyongsong hari depan yang Tuhan sudah siapkan. Dan menantikan apa yang Dia mau kerjakan dalam hidup kita. Dia adalah Sang Tuhan yang membuat awal yang baru. Dan memberikan kita, fresh start. Sebuah awalan yang fresh, yang baru, bukan sesuatu yang cuma recycle. Ya. Nah, makanya penting buat kita untuk let go. Untuk forgive. Kalau ada hal-hal yang di masa lalu kita yang Tuhan ingatkan hari ini. Ampuni. Ampuni diri kita sendiri. Ampuni kegagalan kita di masa lalu. Tuhan sudah mengampuni Anda dan saya. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ampuni mereka yang sudah menyakiti kita. Dan percaya, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Bahkan lebih daripada sebelumnya. Tapi mulai dengan menyerahkannya kepada Tuhan. Amin. Makanya penting buat kita untuk yang keempat, trusting in God's guidance. Percaya kepada tuntunan Tuhan. Ya, minggu lalu saya sudah bacakan ayat ini buat kita. Dan saya mengingatkan lagi kepada kita. Yang saya sebut dengan lagu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap artinya seluruh. With all your heart. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam segala lakumu. Maksudnya apa? Berserahlah, izinkan Dia menjadi otoritas dalam segala yang kita kerjakan. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dia akan membuat jalan-jalan kita itu lurus. Tidak bengkok-bengkok. Ya, jadi kita perlu apa? Surrender. Supaya pemahaman pengertian kita sendiri itu kita serahkan sama Tuhan. Dan fully trust sama Dia. Firman Tuhan ingatkan gini, bahwa jalanku bukan jalanmu katanya. Rancanganku bukan rancanganmu. Sejauh langit dari bumi, demikianlah jauhnya rancanganku dan rancanganmu, jalanku dan jalanmu. Ya, kita percaya bahwa tuntunannya, apa yang Dia kehendaki itu yang sempurna. Dan waktu kita berserah kepada Tuhan, kita percaya bahwa jalan yang terbaik, Dia maha kuasa, Dia maha benar. Dia lebih daripada sekedar GPS, Waze, Google Map atau apapun yang bisa menuntun kita. Dia adalah Tuhan maha segala maha yang akan memberikan kita jalur yang terbaik. Yang sekalipun kadang-kadang mungkin kelihatannya kelok-kelok, tapi kita percaya ujungnya mendatangkan kehidupan, mendatangkan hal-hal yang luar biasa. Makanya kita perlu mulai belajar untuk percaya kepada desainnya Tuhan. Makanya jangan ragu. Kalau Tuhan berkata kanan-kanan, kalau Tuhan berkata lurus-lurus, percaya ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Dan kita nggak bisa melakukan ini semua, kecuali satu. Ini poin yang terakhir. Relying in God's strength.
bergantung kepada kekuatan Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan kekuatan Anda dan saya. Bukan karena kehebatan kita. Tapi di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Karena ini panggilan Tuhan dalam hidup kita. Purpose-nya Tuhan dalam hidup kita. Bukan panggilan kita sendiri. Tapi ini yang Tuhan berikan buat kita. Makanya kita butuh strength yang melebihi kekuatan kita. Nah, makanya kita bersyukur karena kita mengikuti pribadi Tuhan. Kita melayani Yesus yang bukan hanya Tuhan, tapi memperlengkapi setiap kita dengan kuasa. Sehingga katanya apa? Kisah 1:8 yang saya juga sampaikan minggu lalu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bukan untuk jadi hebat dan luar biasa, tetapi supaya kita menjadi saksi bagi Tuhan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita akan menerima kuasa, menerima urapan, menerima kekuatan, menerima kemampuan yang bukan untuk kepentingan kita, tapi supaya nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang yang boleh diberkati. Makanya tantangan apapun yang ada di depan kita waktu kita bergantung, relying in His strength, bergantung kepada kekuatan Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk mengatasi. Ini seperti pertandingan lari yang penuh rintangan, tahu ya. Kalau saya lupa nama cabang olahraganya, tapi intinya gambarnya gini, orang berlari tapi kemudian di depannya ada rintangan-rintangan seperti pagar-pagar yang terus bersusun. Dan mereka harus berlari kemudian melompati. Dan percayalah bahwa mungkin gambarannya di depan kita tuh ada banyak obstacle dan tantangan seperti itu. Tapi yang membuat kita mampu terus berlari dan terus melompat dan mengatasi tantangan demi tantangan bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Bahkan dikatakan Ia yang memberikan kekuatan yang baru kepada mereka yang letih lesu, kepada mereka yang mencari-cari Tuhan. Ya. Jadi mari bergerak ke depan. Bukan karena kita merasa kita sanggup atau bisa. Ya, kalau kita menoleh ke belakang, bukankah kita tahu ada begitu banyak kekurangan, kegagalan. Bahkan mungkin kita sendiri takut kita akan mengulangi hal yang sama. Tapi marilah kita fokus ke depan. Fokus kepada Yesus. Katanya arahkan hati kita kepada Dia. Ya, the pioneer and perfecter of our faith. Yang mengawali, yang menjadi inisiator, dan yang akan menyempurnakan iman kita. Yaitu Yesus. Kepada Dialah kita bergantung dan berserah. Makanya Tuhan memberikan kita kuasa lewat apa? Kehadiran Roh Kudus. Kapan Roh Kudus hadir? Waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia memateraikan kita. Dia berkata, aku tidak akan membiarkan kau yatim piatu. Tapi aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus. Penghibur. Yang akan mengajarkan kamu untuk melakukan apapun yang pernah kuajarkan. Yang akan menjadi penghibur, penolong buat kita. Dan ini akan memberikan kita kekuatan dan empower kita. Sehingga kita bisa melangkah hari demi hari, langkah demi langkah, meninggalkan apa yang di belakang kita dan mengarahkan diri, kata Paulus, kepada tujuan, yaitu apa? Mahkota kehidupan, sesuatu yang Tuhan sudah siapkan. Dan inilah yang akan membuat kita menggenapi panggilan kita sebagai transformersnya Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang terus diubahkan, tetapi kita juga sudah dipersiapkan supaya lewat hidup kita ada banyak orang juga yang boleh diubahkan. Jadi hari ini kita belajar lewat tema Design of the Master ini untuk kita memahami bahwa kita ini diciptakan dengan desain Tuhan yang luar biasa. Ada specific purpose, ada tujuan yang khusus yang Tuhan ciptakan buat kita. Kita bukan kecelakaan, kita bukan ketidaksengajaan, kita bukan sesuatu yang secara random diciptakan. Dan lewat pengampunannya, lewat kasih-Nya di kayu salib yang mengorbankan diri buat kita, kita sudah dibangkitkan menjadi baru. Dia akan memberikan kita tuntunan, memperlengkapi kita dengan kuasa lewat kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga langkah demi langkah, Anda dan saya akan terus berjalan untuk menggenapi apa yang menjadi panggilan. Percayalah kepada Dia, bergantunglah kepada Dia, dan lihat engkau akan menyelesaikan pertandinganmu dengan gilang gemilang karena Tuhan yang menyertai hidup. Dan di akhir tahun ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan menggenapi the year of victorious faith terjadi dalam hidup kita, dalam hidup Anda dan saya, di dalam nama Yesus. Terlalu banyak saudara yang excited hari ini. Saya berdoa hari ini Tuhan di dalam nama Yesus bangkit iman kami, bangkit kegairahan kami, karena kami mengerti
bahwa ada desain, ada grand design, ada rancangan agung yang luar biasa yang pencipta kami, yang Tuhan kami miliki buat setiap kami. Dan kepadanya lah kami percaya, dan kepadanya lah juga kami akan berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu. Dan kami tahu kalau Engkau merancangkannya, itu pasti rancangan yang terbaik, dan biarlah hidup kami menggenapi apa yang sesuai dengan rancangan. Kepadamu Tuhan, kami serahkan, we surrender our life in Jesus' name. Dan hari saya percaya, ini bukan hanya untuk orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Tapi kalau Anda hari ini, dimanapun Anda berada sekarang, Anda berkata, saya belum pernah menyerahkan hidup saya kepada Yesus yang dari tadi dibicarakan. Bagaimana caranya? Anda bisa mulai hari ini juga dengan datang kepada Tuhan. Sebab Dia berkata, tidak ada satupun orang yang datang kepada Bapa di surga kecuali lewat aku, sebab akulah jalan kebenaran dan hidup. So hari ini kalau Anda berkata, saya mau mengalami kehidupan yang luar biasa tadi, yang menggenapi rancangan yang luar biasa, mulai dari apa? Mulai dengan berdoa dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau kau berkata, ya saya mau, mari ikuti saya berdoa sekarang. Katakan begini, Tuhan Yesus, hari ini aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau mati di kayu salib, Engkau mengasihi aku. Engkau menebus hidupku dan mengampuni dosaku. Engkau menyiapkan rancangan yang luar biasa buat hidupku. Hari depan yang penuh harapan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku menyerahkan hidup ke dalam tangan-Mu. Jadi sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus. Kalau Anda baru berdoa demikian, congratulations, ini sebuah awal yang baru. Engkau akan melihat rancangan Tuhan akan digenapi dalam hidup. Tentunya akan ada banyak tantangan seperti tadi saya katakan. Tetapi tantangan demi tantangan itu akan bisa kita hadapi dan kita atasi bersama Dia, Yesus, Roh Kudus yang menyertai kita dan bahkan memberikan kita kekuatan dan kesanggupan. Sebab segala perkara sekali lagi dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami terima kebenaran ini dan kami percaya Engkau yang akan menggenapi. Kami percaya, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya dan antusias kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diinspirasi dan diberkati dengan sharing firman Tuhan yang baru saja disampaikan Pastor Bambang buat kita semua. Anda bisa membagikan link online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan teman sehingga mereka juga boleh diberkati dan dikuatkan. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia untuk mendapatkan info terupdate. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Dan sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord.
Puji Tuhan, saya percaya semakin memasuki di minggu yang kedua di bulan Juli ini, kita semua semakin antusias dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Tentunya saya percaya ya, bukan berarti bahwa kehidupan kita tiba-tiba akan jadi lebih baik, tapi kita punya respon yang lebih baik. Kita diajar untuk punya ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan percayalah, setiap perintahnya itu mengandung janji. Dan waktu kita taat kepada perintahnya, maka janji demi janji akan digenapi dalam hidup Anda dan saya. Amin. Oleh karena itu, mari kita mengakhiri ibadah online hari ini dengan penuh pengharapan, dengan keyakinan. Karena kita tahu, memang akan ada tetap tantangan, akan ada banyak pergumulan, tapi kita bisa mengatasinya, kita bisa kuat, dan kita bisa terus berjalan dalam tahun kemenangan iman ini, iman yang berkemenangan ini. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, dan hari ini terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, kuat kuasa, persekutuan dari Roh Kudus, dan menyertai kita hari ini. Dan bahkan sampai seterusnya, sampai setiap grand desain Tuhan yang luar biasa digenapi dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Dan hanya di dalam nama Yesus, saya percaya, kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu Transformers, dan Tuhan Yesus memberkati.